Yo guys, balik lagi. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Adore, dirilis pada tahun 2013 dengan menceritakan sepasang sahabat seumur hidup, yaitu Lil dan juga Rose, yang juga tinggal berdekatan. Karena memiliki hubungan sebagai best of friend yang begitu erat, Lil dan Rose juga mempunyai putra yang tumbuh bersama menjadi sahabat layaknya ibunya dulu. Tapi pada satu waktu, di saat Ian yang merupakan putra dari Lil dan Tom yang merupakan putra dari Rose yang sama-sama sudah tumbuh dewasa, muncullah kedekatan di antara dua orang bu ibu dan dua orang pemuda yang terlampau batas dan tak wajar. Pasti pada penasaran. Oke, langsung aja pada intinya, let's. Film dibuka dengan menampilkan sepasang sahabat seumur hidup, mereka adalah Lil dan Rose. Persahabatan mereka yang begitu dekat bahkan masih berlanjut hingga mereka berdua berumah tangga dan mempunyai masing-masing putra bernama Ian dan juga Tom. Namun sayangnya di usia Ian yang masih terbilang cukup kecil, dia harus kehilangan sosok sang ayah. Untungnya di sekitarnya masih banyak orang-orang baik seperti Harold, Rose, dan tentunya sahabatnya Tom. Ian dan Tom juga bersahabat layaknya ibu mereka dulu. Persahabatan mereka berlanjut sampai menginjak usia dewasa dan juga memiliki hobi yang sama, yaitu berselancar. Ian dan Tom juga sering bersantai dan menghabiskan waktu bersama dengan ibu mereka. Bahkan kedekatan mereka berempat sudah seperti sahabat yang sudah satu circle. Tapi pada satu waktu, Harold, suami dari Rose, mendapatkan sebuah tawaran pekerjaan dengan gaji yang menggiurkan untuk menjadi dosen seni di Universitas Sydney. Dan masalahnya Harold mengajak Rose dan Tom untuk pindah dari tempat yang sebagaimana telah menjadi saksi indahnya persahabatan Lil dan Rose, dan juga Ian dan Tom, sehingga membuat Rose pusing tujuh keliling. Lil dan Rose juga tak jarang sering menemui satu sama lain di tempat kerjanya apabila salah satu dari mereka senggang. Di kantornya, Lil yang sudah lama menyandang sebagai status jahe juga sering didekati oleh salah satu temannya, yaitu Saul. Tapi setiap kali Saul mengajaknya untuk berkencan dengan berkedok kepentingan lain, Lil selalu membuat alasan penolakan yang bisa diterima oleh Saul. Rose yang belum dan sepertinya memilih untuk tidak ikut ke Sydney juga sempat membuat Harold bingung dan curiga. Harold bersuuzon bahwa Lila salah satu alasan utama Rose tak ingin ikut pindah dengannya ke Sydney. Tapi sebagai istri yang baik, Rose pun mencoba menyenangkan perasaan Harold dengan sebuah cupangan manjahnya agar Harold berhenti berpikir yang tidak-tidak. Akhirnya Harold memutuskan untuk pergi ke Sydney sendiri untuk mencoba dalam beberapa minggu. Satu waktu, Rose yang sedang menjernihkan pikirannya selepas kepergian Harold juga tak sengaja bertemu dengan Ian di tempat nongki yang sudah menjadi tempat favorit Lil dan Rose sejak lama. Mungkin ada benarnya juga yang dikatakan oleh Harold. Rose dan Lil memang sudah seperti lebih dari sahabat, bisa dibilang juga sudah seperti keluarga, sehingga membuat Rose sulit meninggalkan tempat itu. Dan sepertinya hal itu pun juga dirasakan oleh Tom dan juga Ian. Di malam harinya, Tom terlalu teler sehingga Ian pun seperti biasa berniat untuk menginap di sana. Tapi malam itu berubah menjadi malam yang bersejarah karena tiba-tiba Ian menemui Rose di saat Tom sudah terlelap dan hal tak terduga pun terjadi di saat Ian langsung tanpa ragu mulai melayangkan cupangan manjanya kepada Rose. Sementara Tom yang juga terbangun setelah beberapa saat tertidur juga tak sengaja melihat Rose keluar dari kamar Ian dalam keadaan memantapkan. Sehingga membuat Tom memilih untuk menghabiskan malamnya di tepi pantai. Di pagi harinya, Tom langsung tanpa kompromi menuju rumah Lil. Awalnya Tom hanya curhat tentang perasaannya jika harus pergi ke Sydney dan meninggalkan semua kenangannya di sini. Tapi tiba-tiba Tom juga langsung melayangkan cupangan manjahnya sehingga membuat Lil salting karena sudah lama tak mendapatkan sentuhan. Tom juga langsung menceritakan apa yang dia lihat kepada Lil semalam di rumahnya. Lil belum bisa menerima dan memastikan bahwa ucapan Tom benar. Dia hanya bisa memikirkan sendiri dan tak mencoba bertanya kepada Rose. Sampai tibalah Tom memilih untuk menginap di rumah Lil karena tak ingin pulang ke rumahnya. Bahkan Tom juga semakin memberanikan dirinya dengan memilih untuk tidur di samping Lil. Dan keesokan harinya pun akhirnya terjadi hal yang memantapkan.
Dilanjutkan dengan Tom yang dengan penuh keberanian untuk pulang dan mengatakan bahwa dia telah melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Ian dan juga Rose. Menyadari bahwa semuanya telah terbongkar, akhirnya Rose pun langsung menemui Lil di kantornya. Dan mereka pun meminta maaf satu sama lain dan memilih untuk menghentikan semuanya. Tapi sepertinya Ian belum siap untuk berhenti, sehingga tanpa pikir panjang Ian pun langsung menemui Rose. Awalnya Rose menolak karena dia sadar bahwa semuanya telah terlampau batas. Tapi kemudian karena Ian terus berusaha dan berhasil membuat Rose khilaf, akhirnya kejadian yang memantapkan pun terjadi lagi. Dan di sisi lain ternyata Lil dan Tom juga melakukan hal yang sama. Pada akhirnya Lil dan Rose pun bersepakat untuk tidak berhenti dengan alasan karena Lil tak ingat pernah sebahagia ini sebelumnya. Namun di sisi lain meskipun Rose demikian, Rose masih tetap menyandang istri dari seorang Harold. Setelah beberapa minggu, akhirnya Harold pulang dari Sydney. Harold masih saja tak terima apabila Rose menolak ajakannya untuk pindah ke Sydney. Dan kali ini bahkan Harold juga bersuuzon, selain karena pacar baru Tom yang diceritakan oleh Tom, Harold juga menuduh bahwa Rose tak mendukungnya dalam hal kesuksesan karirnya. Dan pada akhirnya setelah sekian lama membahas tentang kepindahan, Rose dengan jelas memutuskan untuk tak ikut dengan Harold ke Sydney dengan alasan bahwa dia dan Tom tak bisa hidup di tempat lain. Harold pun pergi dengan kekecewaan yang begitu mendalam karena ternyata istrinya lebih memilih untuk tetap bersama dengan rumahnya daripada dengan suaminya. Satu waktu, Saul yang masih mencoba untuk mendapatkan hati dari seorang Lil juga langsung menemui Lil di rumahnya. Dia tak menyangka ternyata ada Rose juga di sana. Karena sudah tak kuat, Saul pun langsung mengungkapkan perasaannya kepada Lil. Tapi Rose dengan cerdiknya memancing emosi Saul dengan tiba-tiba menolak ungkapan yang ditujukan kepada Lil. Bahkan dibumbui dengan tatapan penuh makna antara Rose dan juga Lil yang telah direncanakan sebelumnya. Sehingga membuat Saul berpikir bahwa Rose dan Lil adalah wanita yang error, dan akhirnya Saul pun memutuskan untuk berhenti mengejar-ngejar Lil. Setelah semua masalah dan halangan tersingkirkan, akhirnya Rose, Ian, dan Lil, Tom semakin bebas untuk bermanjah-manjahan. Sekitar 2 tahun kemudian, bisa dibilang Ian sudah menjadi lelaki yang mapan karena sudah bekerja di tempat ibunya, yang berarti masuk lewat jalur orang dalam. Untuk persahabatannya sendiri dengan Tom juga masih berjalan baik. Bahkan sebagai sahabat, Ian juga mendukung rencana dari Tom untuk menerima tawaran Harold sebagai sutradara di Sydney. Di Sydney sendiri, Tom juga tak lupa untuk tetap berkabar dengan Lil. Dia membagikan beberapa pengalaman di sana tentang bertemunya dia dengan wanita berbakat yang begitu potensial. Tom juga merasa senang karena bisa mengenal keluarga baru ayahnya. Di Sydney ternyata Tom juga menjalin hubungan dengan Mary, wanita berbakat yang sebelumnya dia ceritakan kepada Lil. Sehingga pada saat itu, kesetiaan Tom dipertanyakan dan kelanjutan hubungan Tom dan Lil juga masih belum jelas. Sementara Ian dan Rose masih begitu lengket dan masih sering bermanjah-manjahan. Tak jarang Ian dan Rose juga berkencan ditemani oleh Lil demi bisa menghibur Lil atas kecurigaannya kepada Tom. Di Sydney, bisa dibilang karir Tom sebagai sutradara musikal berjalan sangat baik. Tapi setelah pekerjaannya di Sydney selesai, Tom memilih untuk bergegas pulang dengan alasan bahwa masih ada pekerjaan yang harus dia selesaikan kepada ayahnya yang menyuruhnya untuk tinggal lebih lama di Sydney. Kepulangan Tom membuat Lil begitu bahagia, karena akhirnya dia bisa mendapatkan sentuhan kembali dan tentunya bisa bermanjah-manjahan lagi. Tapi sepertinya tak semudah itu. Karena ternyata Tom sepertinya memiliki hubungan spesial juga dengan Mary. Terbukti ketika Tom begitu menikmati percakapannya di telepon. Satu waktu, Harold juga berkunjung untuk menemui Tom dan Rose. Dia datang bersama dengan Mary. Dan di malam harinya Tom menggelar pesta kecil-kecilan di rumahnya. Lil dan Ian begitu antusias untuk datang ke sana. Tapi di sana terlihat Tom yang sedang menari-nari bersama dengan seorang wanita yang tidak lain dan tidak bukan itu adalah seorang Mary. Tom yang melihat Lil dan Ian langsung mengajak Mary untuk berkenalan dengan mereka. Kemudian Ian dengan gagahnya langsung mengajak Mary untuk menari agar Tom dan Lil mendapatkan waktu untuk bicara. Tom menjelaskan tentang Mary, bahwa Mary akan tinggal di hotel.
Dan malam itu juga Tom akan langsung menemui Lil setelah Tom mengantar Mary ke hotel. Tapi pada akhirnya Tom ingkar janji sehingga membuat Lil bersedih. Rose sadar bahwa Tom telah berubah, dan demi menyenangkan hati Lil, Rose pun mengajak Lil untuk berhenti, meski pada awalnya Lil menolak dan meminta agar Rose tetap bersama dengan Ian. Tapi pada akhirnya Lil setuju, karena Rose berpandangan bahwa Ian harus mempunyai pacar layaknya Tom. Akhirnya Rose, Lil, Ian, dan Tom pun bertemu untuk membahas semuanya. Ian tak terima apabila harus menghentikan semuanya hanya karena masalah yang ditimbulkan oleh Tom dengan berpaling ke lain hati. Rose mencoba meyakinkan Ian bahwa semuanya harus dihentikan karena cepat atau lambat Ian dan Tom harus menikah dan Rose dan Lil akan menjadi seorang mertua dan tentunya nenek bagi cucu-cucu mereka. Akhirnya Tom menikah dengan Mary. Pernikahan tersebut dihadiri banyak orang beserta keluarga tentunya seperti Lil, Rose, dan juga Harold. Tak lupa juga ada Ian tentunya. Di sana Ian juga bertemu dengan seorang wanita yang cukup menarik perhatiannya. Di malam harinya, di sebuah pesta, Rose juga melihat Ian sedang menari bersama wanita, sebut saja Hannah. Rose juga tak mudah menerimanya. Dia kepergok sedang melamun oleh Harold. Untungnya Rose masih bisa berkelit bahwa dia hanya kaget bahwa pesta pernikahan Tom akan semeriah ini. Ian akhirnya bicara dengan Rose. Dia menanyakan mengapa Rose ingin menghentikan dan mengacaukan semuanya. Tapi ternyata Rose juga sebenarnya tak ingin menghentikannya. Mendengar hal itu, Ian pun langsung kembali kepada Hannah dan mengajaknya pergi, mungkin agar sedikit membuat Rose panas dalam dan berubah pikiran. Di saat pesta telah usai, Ian berniat untuk menemui Rose, tapi ternyata Rose mengunci pintu rumahnya karena sadar Ian bisa saja masuk kapan saja. Dan karena itulah dia juga tak kuasa menahan tangis. Karena emosi, Ian pun melampiaskannya dengan mencoba freestyle di ombak. Tapi sayangnya karena pikirannya sedang kacau dan amburadul waktu itu, Ian pun terjatuh dari papan dan harus masuk ke rumah sakit karena mengalami cedera yang cukup serius. Di rumah sakit, Lil datang bersama dengan Rose untuk menjenguk Ian. Tapi ternyata Ian tak ingin bertemu dengan Rose. Ian lebih memilih untuk bertemu dengan Hannah. Bahkan Hannah lah wanita yang menemani Ian dalam menjalani terapi untuk kesembuhannya. Setelah sembuh, Ian juga masih sering bertemu dengan Tom yang masih tinggal di sana, bukan di Sydney, bersama dengan Mary yang sedang mengikuti audisi. Ian juga bercerita tentang Hannah yang awalnya Ian akan memutuskannya secepatnya. Tapi ternyata di saat Ian pulang dari kantor, Hannah membawa kabar bahwa dirinya tengah hamil, sehingga membuat Ian harus berpikir 2 kali untuk meninggalkannya. Beberapa tahun kemudian, Rose dan Lil sudah menjadi mertua bagi Mary dan Hannah, dan tentunya sudah menjadi nenek juga bagi cucu-cucu mereka. Tapi meski sudah berkeluarga, Ian sepertinya masih tak bisa menerima Rose meninggalkannya, dan Hannah menjadi istrinya. Bahkan tak jarang Ian juga sering emosi kepada Hannah karena berbeda pandangan sedikit saja. Satu malam, Lil memilih untuk pulang lebih cepat setelah menidurkan cucunya dan cucunya Rose, kemudian berpamitan kepada Rose, Ian, Hannah, Mary, dan juga Tom tentunya sebelum Tom sekeluarga kembali ke Sydney untuk urusan pekerjaan. Rose juga menyarankan agar Mary dan Hannah kembali ke hotel secepatnya karena sudah malam, dan Ian akan mengantarnya karena Tom sepertinya sedikit teler. Akhirnya Tom pun memilih untuk mencari udara segar karena merasa sudah tak mempunyai kewajiban untuk mengantar Mary dan Hannah pulang ke hotel. Tapi ternyata Tom pergi ke rumah Lil untuk melakukan sesi unboxing dengannya. Dan di luar dugaan, Ian yang membuntuti Tom pun memergokinya dan langsung mengamuk kepada Rose. Mary dan Hannah tak sengaja mendengar amukan Ian dan langsung mendekat. Di sana Ian langsung menjelaskan apa yang baru saja dilihatnya. Ian juga menyalahkan semuanya kepada Rose karena Rose tak mau menuruti perkataan Ian sebelumnya untuk tak menghentikannya. Karena Ian sudah lama menduga bahwa Lil dan Tom masih melakukannya dan berhubungan tentunya. Mary yang sadar apa yang sebenarnya terjadi langsung mengajak Hannah untuk pergi dan membawa anak-anak mereka untuk menjauh dari Tom, Ian, Lil, dan juga Tom yang terlambat untuk kembali akhirnya menyadari bahwa istri dan putrinya tak akan pernah kembali lagi untuk menemuinya.
Leo dan Rose akhirnya bicara. Di sana Leo meminta maaf karena telah berbohong, terutama kepada Rose. Awalnya memang berjalan sesuai kesepakatan. Tapi setelah beberapa minggu selepas pernikahan Tom digelar, di saat Mary pergi untuk audisi, Tom mampir ke rumahnya dan hal itu pun terjadi begitu saja. Lil dan Tom juga tak berniat memberitahu Rose dan Ian tentunya karena berpikir bahwa Rose dan Ian juga masih melakukan apa yang seperti Lil dan Tom lakukan. Dan pada akhirnya, Lil, Tom, dan Rose, Ian kembali memutuskan untuk menjalin hubungan seperti dulu yang merupakan masa-masa mantap bagi mereka. Oke guys, itulah alur film dari Adore. Pusing sekali ya untuk mencari nilai yang bisa diambil dari film ini. Mungkin selain kisah yang memantapkan tadi, warna air laut di film ini begitu indah dan mantap. Sekian dan terima kasih.